kegiatan sosialisasi produk hukum yang diikuti oleh seluruh kepala MI atau Madrasah Ibtidaiyah sekota Kediri menjadi ajang curhat atas banyaknya masalah yang menimpa para tenaga pendidik di lingkup Kementerian Agama ini. Hadir dalam kegiatan yang dilaksanakan di Aula MI Al-Falah, Kelurahan Banaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri tersebut diantaranya anggota DPRD Kota Kediri, Khairuddin Mustafa SPDI, bersama anggota Komisi 8 DPR RI, Haji Nurhadi SPD, Ketua FKUB Kota Kediri, DRS Haji Mustain, perwakilan pengurus PGNI atau Persatuan Guru Inpasing Nasional Kabupaten Kediri, Rifai. Dalam sambutannya, anggota DPRD Kota Kediri Khairuddin Mustafa SPDI mengatakan, sebagai wakil rakyat yang berangkat dari profesinya juga seorang guru dan kepala MI, beliau ingin memperjuangkan nasib para tenaga pendidik yang selama ini kurang mendapatkan perhatian. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, sudah lama sebenarnya saya ingin reuni sama panjenengan semuanya. Saya kemarin berangkat juga dari bagian panjenengan semuanya. Saya dulu juga guru di sini, guru MI mulai tahun 2009. Kemudian 2016 saya diamanai menjadi kepala sekolah. Terus sekarang saya juga masih tetap berkhidmat, berjuang di pendidikan, tapi kantornya benten, ngerti baca ya? Kantornya geser ngajeng kantor Kemenang. Saya sekarang diamai di anggota dewan, ya, dari fraksi Nasdem. Saya berjuang bersama-sama Pak Nurhadi kemarin. Pak Nurhadi termasuk orang yang paling berjasa dalam proses ini. Kemarin saya banyak dibantu beliau, banyak dikasih motivasi. Beliau berjuang di Dapil 6, luar biasa Pak Nurhadi. Beliau termasuk figur yang fenomenal. Dan saya mengikuti kemarin bagaimana Pak Nurhadi memperjuangkan aspirasi kita, bagaimana beliau secara lantang menyuarakan aspirasi untuk memperjuangkan hak-hak panjenengan, yaitu TPP khususnya yang kemarin sempat terhutang. Sementara itu, dalam sesi dialog, mayoritas para kepala MI menyampaikan berbagai keluhan, salah satunya terkait TPP atau tunjangan profesi pendidik yang sejak tahun 2018 kemarin hingga sekarang belum diberikan. Sosialisasi tentang apa? Iya, terima kasih. Jadi dari ini kita mengadakan acara sosialisasi terkait dengan sidang. Kita bersama dengan kepala sekolah di Kota Kediri, perwakilan dari dan nanti alhamdulillah juga hadir perwakilan dari kabupaten, karena tanpa direncanakan saya berkontak kabupaten sudah ada di sini, dan nanti kalau nanti adalah DPR RI dari sini komisi. Mendengar keluhan tersebut, Haji Nurhadi SPD mengatakan dirinya kemarin sudah menyampaikan aspirasi dari masyarakat, khususnya guru non-PNS terkait TPP yang terhutang oleh Kementerian Agama pada tahun 2018 dan 2019. Saya bawa data dan saya serahkan di agama itu untuk sampel aja Kota Kediri aja 2M. Tadi bahkan kita mendengar langsung ya dari teman-teman kabupaten malah 56 ya. Sebuah angka yang cukup lumayan besar juga. Ini pun muji syukur. Menurut anggota DPR RI dari fraksi Nasdem yang dikenal dengan jargon Semar Bangun Kahyangan ini, selama ini Kementerian Agama kurang bijaksana dalam mengelola anggaran.
Saya melihat di sini Kementerian Agama itu kurang bijaksana dalam mengelola anggaran, yang mereka saya merasa lebih mengutamakan program-program yang menurut mereka prestisius. Mungkin dianggap presiden itu bagus gitu ya, dengan program-program proyek-proyek fisik, tetapi mereka melupakan sebuah kewajiban yang dimana itu adalah hak dari para saudara-saudara kita guru non-PNS di seluruh Nusantara yang sangat berharap cairnya atau turunnya atau realisasinya TPP itu yang terhutang beberapa bulan di tahun 2018 dan 2019 itu. Seusai menanggapi keluhan dari para kepala MI, anggota DPR RI yang juga pendiri Yayasan Panji Peduli ini dikonfirmasi mengatakan, rapat bersama Kementerian Agama kemarin berbeda dengan kementerian lainnya, bahkan berjalan sampai 2 hari. Karena banyaknya permasalahan yang dibicarakan, diantaranya membahas evaluasi terkait APBN 2019, evaluasi dan laporan dari Kementerian Agama terkait perjalanan APBN 2020. Sekaligus kita juga mendengarkan penjelasan sekaligus pengajuan dari Menteri Agama terkait pagu indikatif untuk RAPBN tahun 2021. Jadi selama dua hari membahas 3 hal itu. Nah, di dalam rangkaian itulah terjadi dinamika pembahasan yang kementerian yang lainnya cukup 1 hari pagi sampai sore atau sampai malam selesai, tapi Kementerian Agama karena ada berbagai macam isu yang harus kita sampaikan, termasuk juga aspirasi dari berbagai macam dapil dari berbagai anggota DPR ini kita sampaikan sehingga waktu jadi panjang. Nur Hadi juga mengaku sangat heran ketika mengetahui bahwa TPP guru di madrasah belum dibayarkan selama 2 tahun. Apalagi alasannya karena anggarannya tidak cukup. Padahal pada tahun anggaran 2019 saja ada silpa mencapai 2 triliun lebih. Terhutangnya itu karena apa, Pak? Terhutangnya ya alasannya kalau kita tanya dari tingkat Kemenak kota kabupaten sampai Kemenak pusat ya anggarannya nggak cukup. Tetapi yang mengherankan itu kalau ngomong anggaran nggak cukup, kenapa 2019 itu ada silpa senilai 2 triliun lebih gitu loh. Saya menganggap ini adalah suatu cara dari Kementerian Agama yang tidak bijaksana dalam mengelola anggaran. Dan yang menjadi kendala yang itu tidak terungkap dalam kita tanya alasannya apa, saya mendapatkan sesuatu yang ini konkret di lapangan, dan ini menjadi salah satu penghambat dari kinerja Kemenak itu sendiri, yaitu adalah banyaknya terjadi rangkap jabatan di berbagai tingkat eselon, baik itu dirjen, baik itu di bawahnya dirjen, kepala bidang, seksi dan seterusnya. Sehingga kalau menurut saya kalau yang ngurusi terkait honor TPP ini mereka rangkap jabatannya ini nggak akan selesai, jadi lama. Akhirnya terhutang lagi. Jadi nanti ada upaya dari kementerian sendiri akan dari rangkap jabatan itu? Ya, saya sampaikan Kementerian Agama, saya jelas kalimatnya adalah kapan Pak Menteri Agama melakukan reformasi birokrasi? Kapan itu? Di Kementerian Bapak itu banyak SDM yang unggul, yang berkualitas, tapi tidak diberikan porsi kepercayaan. Orang-orang lama masih banyak yang merangkap jabatan. Kalau ini dibiarkan terus-menerus, bukan tidak mungkin akan terjadi kesalahan-kesalahan yang sama. 2018 punya hutang, 2019 punya hutang, 2020 ini punya hutang lagi. Nur Hadi berharap kepada para guru non-PNS untuk berani bersuara kalau ada suatu kebijakan yang dianggap tidak adil. Beliau mengaku mendengarnya baru-baru ini, andaikan mendengarnya sejak dilantik kemarin, pasti sudah disuarakan dari dulu. Utamanya dari teman-teman guru non-PNS ini berani bersuara. Kalau ada sesuatu yang mereka menganggap sebuah kebijakan yang tidak adil, berani bersuara.
Ini saya mendengarnya baru-baru ini, Mas. Coba kalau saya dengarkan sejak saya dilantik itu, sudah pasti saya suarakan dari kemarin-kemarin. Nah, saya sebagai wakil dari Dapil Jatim 6 ini berharap Jatim 6 menjadi pelopor atau pilot project bagaimana kemenak-kemenak yang ada di Dapil Jatim 6 ini mengelola kebijakan anggaran dengan sebaik-baiknya dan mengutamakan hak daripada guru-guru non-PNS yang sudah menunggu bertahun-tahun agar yang sudah menjadi haknya itu bisa terrealisasi. Sementara itu, melihat para guru di Kota Kediri mendapatkan perhatian dari anggota DPRD Khairuddin Mustafa SPDI dan anggota Komisi 8 DPR RI Haji Nur Hadi SPD, beberapa guru di Kabupaten Kediri yang ikut hadir akhirnya meminta agar dilakukan pertemuan supaya bisa menyampaikan keluhannya. Permintaan itu pun juga disanggupi oleh Nur Hadi. Bahkan, beliau mengaku sangat senang bisa membantu permasalahan para guru non-PNS yang sudah dengan tulus ikhlas mengabdikan diri untuk mendidik generasi bangsa. Jadi peserta dari wilayah. Saya rasa sosial seperti ini sangat penting karena semakin tahu kita melakukan ini berarti kita sudah melaksanakan undang-undang. Jadinya kedepannya saya ingin sosialisasi produk hukum yang lebih banyak lagi, karena produk hukum di Indonesia itu juga mungkin teman-teman punya bukunya tapi tidak pernah tahu di sini. Dari Kediri, Ahmad Yainal Muslih melaporkan.